Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 10 yang Pak Soleh banggakan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini tentang pergaulan bebas, perkataan keji, dan arti Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang larangan zina atau pergaulan bebas. Pengertian dan dalil haramnya zina. Zina suatu umum perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan yang sah. Menurut syarat, zina merupakan bagian dosa besar yang tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman perbuatan zina terhadap orang yang belum menikah atau ghairu muhsan. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Berdasarkan ayat tentang zina di atas, ada beberapa ketentuan tentang penzina, yaitu ghairu muhsan, yang belum menikah. 1. Masing-masing pelaku zina didera atau dicambuk 100 kali dan tidak boleh kendor dalam melaksanakan ketentuan hukum agama karena pertimbangan belas kasihan. 2. Pelaku zina laki-laki hanya boleh menikahi pelaku zina perempuan karena orang yang menjaga kehormatannya tidak pantas dinikahi oleh orang yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Dalam pelaksanaan hukuman zina itu harus disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman agar menimbulkan efek jera bagi pelaku itu sendiri, sekaligus peringatan keras bagi orang yang berniat untuk berzina. Ketentuan hukuman zina yang dilakukan oleh pezina muhsan atau orang yang sudah menikah. Ketentuan hukuman terhadap pelaku zina yang telah menikah atau muhsan ialah dirajam. Maksud dirajam ialah menghabisi nyawa pelaku pezina dengan cara melemparinya dengan batu atau sejenisnya. Zina antara orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati, dan sedangkan yang belum dicambuk 100 kali. Ketentuan dalam perzinahan. Ketentuan hukuman zina dapat dilaksanakan terhadap pelakunya apabila ada saksi dari 4 orang saksi laki-laki yang jujur dan adil. Mengapa harus jujur dan adil? Karena hal ini untuk menghindari terjadinya konspirasi kesaksian palsu yang bisa merugikan orang lain. Perilaku menghindari perzinahan. Fenomena perzinahan dampak menjala di masyarakat. Pergaulan bebas merupakan penyakit sosial yang sangat merusak dan memiliki akibat yang jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Pertama, kalau janin itu dibiarkan tetap hidup dan terlahir, akan tetapi hal ini menyebabkan ketelantaran bayi. 2. Membiarkan perzinahan. Fenomena perzinahan dampak menjala di masyarakat. 3. Berzinahan juga akan merusak hubungan rumah tangga. Untuk menghindari perbuatan zina di antara lainnya. 1. Menjaga aurat tubuh sesuai ketentuan syariat. 2. Menjaga pandangan dari lawan jenis yang bukan mahram. 3. Hindari tontonan atau bacaan porno. 4. Hindari hubungan yang terlalu dekat dengan lawan jenis. 5. Ingat bahwa berzina itu hanyalah kenikmatan sesaat. 6. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan memperbanyak perkataan keji. Pengertian keji secara bahasa berarti hina, sangat rendah, kotor, tidak sopan, dan tidak pantas. Secara istilah, perkataan atau ucapan ialah kata-kata yang terlontar ringan tapi kadang berdampak berat. 2. Perilaku menghindari panggilan buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang ketika menghina atau merendahkan orang lain, dan juga memanggil yang buruk sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Mengolok-olok merupakan kesombongan karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan hukumnya dilarang haram. Allah melarang kita saling mencela dengan cara-cara al-lamu, yaitu mencela dan menghina orang lain dengan perbuatan atau tindakan seperti mengadu domba antar sesama.
Cara untuk mencapai tujuan yang ditempuh dengan cara memfitnah atau merendahkan satu sama lain. 3. Contoh perilaku panggilan buruk. Sebagian besar pelajar dengan ringannya ngobrol ataupun memanggil pelajar lain dengan gelar yang tidak pantas diucapkan, seperti anjrit, anjir, anjas, atau memanggil dengan nama binatang seperti anjing, monyet, babi. Terlebih buruk lagi memanggil orang dengan sebutan fasik atau kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruknya panggilan adalah kata panggilan sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertobat, maka merekalah itu orang-orang yang zalim. Dan marilah kita bertobat sebelum terlambat. 4. Stop perkataan keji dan ganti dengan kalimat thayyibah. Dikala emosi memuncak, tetaplah kita berusaha mengendalikan diri. Kedepankan sikap terbaik kita, baik ucapan maupun perbuatan. Perbanyak ucapan istighfar. Istighfar, halaqah atau istirja. Seperti Masya Allah, Astaghfirullah, La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, Inna ilahi wa inna ilahi raji'un. Untuk tambah merendahkan emosi juga bisa dengan berudu atau bahkan dilanjutkan dengan sholat sunnah sambil memohon bimbingan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemudahan dan jalan keluar dari labilnya emosi. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.